Halo guys, welcome back to my channel. Back again with me, Jane. Aku di video kali ini mau menjelaskan tentang perbedaannya INFPA sama INFPT. Karena di grup pun kalian suka membicarakan itu gitu kan, ya INFPT, INFPA, terus di komen juga beberapa aku baca. Sebenarnya dari awal sih lumayan ada yang nanya apa sih bedanya INFPA sama INFPT, terus aku tuh INFPA atau INFPT gitu. Terus sebenarnya sih aku awalnya nggak ngerasa itu harus dibahas karena kalian kan bisa lihat di Google gitu guys, kalau misalnya kalian search aja tuh keluar gitu loh. Cuman pas aku coba lihat ternyata kan itu kebanyakan bahasa Inggris kalau misalnya tentang personality. Jadi barangkali nggak apa-apa misalnya kita sambil bahas bareng-bareng aja gitu ya. Sekalian aku sebenarnya cuman bahas dari yang ada di Google juga nih, cuman ditambahin juga sih mungkin sama experience atau pengalaman aku gitu. Oke, terus kita intro dulu. Oke guys, jadi kita coba bahas aja apa sih yang ngebedain INFPA sama INFPT itu. Jadi secara dasarnya dulu A sama T itu kan asertif. Asertif itu lebih tegas, percaya diri. Asertif juga lebih nyaman sama dirinya sendiri gitu, kayak comfortable with themselves. Kalau T seperti arti kalimat itu sendiri, yaitu kan turbulence. Turbulence itu adalah guncangan gitu. Jadi bisa dilihat dari katanya itu, si INFPT ini biasanya lebih merasa kalau banyak yang salah gitu sama diri dia. Jadi lebih ke prone to stress gitu, lebih mudah stres kalau INFP yang turbulence ini gitu. Oh ya, terus sebelumnya aku tuh mau ngasih tahu kalau aku tuh INFPA. Aku tuh INFP asertif. Ada bulu kucing. Aku tuh INFPA, INFP asertif. Aku nggak tahu sih, mungkin kalian bisa lihat perbedaannya gitu. Kalau aku tuh INFPA, terus mungkin kalian ngeliat yang INFPT kayak gimana. Terus juga aku juga mau ngasih tahu dulu sebelumnya kalau itu tuh bisa berubah guys. Jadi kalian tuh suka nanya, Kak, kepribadian tuh bisa berubah nggak sih? Kak, bisa nggak sih dari A terus berubah ke T atau sebaliknya? Ini sih without fact ya guys. Aku juga pengen gitu loh, berdasarkan fakta rasanya tuh ya. Aku tuh pengen penelitian gitu, dan mungkin udah ada sih di internet, jadi mungkin kalian bisa cari aja yang kalau berdasarkan fakta. Cuman kalau menurut aku kepribadian itu bisa berubah gitu loh, karena kita manusia bukan batu gitu loh. Jadi nggak mungkin kita udah mencapai suatu level terus kita berhenti gitu loh. Kita tuh selalu otomatis berkembang gitu ya kan. Nggak pernah ada misalnya kayak ilmu, nggak ada kata kita tuh udah selesai belajar gitu kan. Kita harus terus belajar gitu. Kayak, dan menurut aku itu juga termasuk ke kepribadian. Menurut aku nggak ada yang udah fix gitu loh. Walaupun aku setiap tes MBTI hasilnya tetap INFP, mau dari berkali-kali juga aku tes gitu, tapi itu mungkin nggak berlaku sama kalian gitu loh, karena kan selalu ada namanya anomali gitu kan. Dan bisa aja misalnya di aku nggak berubah nih INFP terus, tapi bisa aja kalian berubah gitu loh kan kita nggak sama gitu kan, setiap manusia pasti ada keunikannya masing-masing gitu kan. Jadi menurut aku pribadi, kepribadian itu bisa berubah, dan atau mungkin kalian tuh jadinya semakin seiring waktu kalian tuh semakin mengenal diri kalian gitu loh. Jadinya ada hal yang tadinya kalian nggak merasakan itu di diri kalian, terus setelah kalian mencapai usia tertentu, mencapai kematangan emosional tertentu, kalian mulai merasakan itu, dan itu tuh ngaruh ke keseluruhan kepribadian kalian gitu loh. Terus balik lagi ke bedanya INFPA sama INFPT. Bedaan pertama yaitu di sini disebutkan 85% INFPA mengatakan mereka tuh lebih nyaman dengan diri mereka sendiri dibandingkan 40% dari
INFP. Jadi balik lagi tadi aku bilang perbedaan utamanya itu kebanyakan INFPA itu lebih nyaman sama diri mereka sendiri gitu. Dan sebaliknya INFPT itu biasanya lebih merasa ada yang salah sama mereka, terus mereka merasa mereka harus membenarkan itu, terus jadinya lebih perfeksionis, lebih prone to stress gitu. Cuman menurut aku baiknya sih cari di tengah-tengahnya ya. Kalau misalnya kita merasa nggak ada yang salah sama diri kita kan juga bahaya juga guys gitu kan, kita jadinya nggak improve gitu kan. Kalau misalnya kita terlalu cuek gitu sama misalnya ya udah gue kan kayak gini, orang ya udah terima gue lah, gue kan kayak gini gitu. Maksudnya kita jadi arogan gitu kan nantinya gitu kan. Tapi kita harus nemuin di tengah-tengah antara itu gitu loh. Kita juga jangan terlalu stres mikirin kok gue ini ya nggak produktif banget ya gitu misalnya. Gini sih gini gimana, terus ngehukum diri kita sendiri juga jangan. Tapi juga jangan terlalu gue udah kayak gini, udah bagus, gue udah cukup gitu kan, nantinya kita jadi nggak berkembang gitu loh guys. Sebenarnya cari di antara itulah, di tengah-tengahnya. Kalau misalnya kalian itu INFPA, kalian coba benahin juga diri kalian tanpa membuat diri kalian stres gitu. Tapi juga kalau misalnya kalian INFPT, kalian coba mengurangi untuk terlalu berpikir kalau semuanya tuh salah sama diri kalian. Kalau sebenarnya tuh itu tuh nggak seburuk yang kalian pikirin gitu loh. Terus juga kalau misalnya terhadap suatu goals, INFPT itu biasanya lebih suka, ya itu tadi aku bilang, menghukum diri gitu ya. Kayak akhirnya tuh overwhelming kalau misalnya dia tuh tidak mencapai suatu goals yang sudah mereka tentukan gitu. Sedangkan untuk INFPA mereka lebih kayak ya udah gitu, kalau misalnya nggak mencapai baik-baik aja, karena mereka tuh lebih penuh harapan gitu lah ya, maksudnya kayak penuh harapan, optimis gitu. Itu juga bagus gitu. Cuma menurut aku sekali lagi mendingan cari di tengahnya gitu ya. Jadi kita bisa terus improve gitu loh. Kalau misalnya kita terus melihat suatu hal itu baik, kayak in rose colored glass gitu, jadi sebenarnya nggak sebaik itu, tapi kita memandangnya masih baik-baik aja kok gitu, ntar lama-lama kan kebakaran gitu loh guys. Kalau misalnya kita menilai itu bukan suatu masalah, padahal sebenarnya itu bisa menimbulkan masalah gitu loh. Tapi kalau misalnya kita terlalu melihat itu suatu masalah, padahal sebenarnya sih nggak harus terlalu dipermasalahin, itu juga salah gitu kan. Gimana kita bisa melihat sesuatu secara real gitu, realistis, tapi nggak membawa kita ke stres gitu loh guys. Nah itu gimana caranya gitu kan, gimana caranya kita bisa menemukan balance itu, gimana kita bisa di tengah-tengah itu dengan practicing guys, dengan latihan di sini tuh maksud aku adalah kita mengasah kemampuan emosional kita berusaha mengenal diri kita sendiri lebih jauh lagi gitu. Kayak apa sih yang harus dibenahin dari diri gue, emang gak ada yang sempurna gitu guys. Jadi nggak apa-apa, pelan-pelan aja gitu loh menjalani ini semua tuh gitu loh. Itu adalah pandangan seorang INFPA sih kan. Kalau aku kayak gitu, aku INFPA gitu kan. Coba kalau misalnya kalian ada yang INFPT, komen di bawah kayak gimana pemikiran kamu. Kemudian perbedaan selanjutnya di sini, 68% INFPT mengatakan kalau kesalahan mereka itu adalah sebuah kegagalan, dibandingkan 24% INFPA. Kalau dari penelitian ini disebutkan INFPT lebih merasa dirinya itu adalah suatu kegagalan karena telah membuat banyak kesalahan gitu. Ini aku nilai dari sisi INFPA ya, karena aku INFPA. Menurut aku udah sering bilang sih berkali-kali gitu kan, kesalahan itu bukan kegagalan gitu. Dan meskipun itu kegagalan, buat aku itu bukan suatu kesalahan gitu. Jadi kalau misalnya nggak ada kegagalan itu, kita nggak bakal pernah nyampe merasakan kesuksesan, kita nggak bakal tahu gitu loh guys. Kita nggak bakal bisa menghargai suatu kesuksesan kalau misalnya kita nggak pernah melalui kegagalan. Kita juga nggak tahu diri kita tuh bisa nggak sih menghadapi hal terberat dalam hidup kita gitu. Kita nggak akan pernah tahu kekuatan kita tuh sekuat apa gitu guys. Aku juga udah selalu bilang kalau nggak ada yang sebenarnya namanya itu kesalahan, yang ada tuh cuma pembelajaran gitu kan. Jadi dari kesalahan itu kita belajar gimana benerinnya gitu kan. Menurut aku nggak ada yang harus
disetresin kalau misalnya kita gagal ataupun salah gitu, karena itu sekali lagi manusiawi guys. Terus yang ketiga di sini adalah 87% assertive mediator, INFPA 87% merasakan lebih pede gitu untuk menjalani hidup kesulitan hidup sehari-hari, lebih confident dibandingkan dengan 48% INFPT. Menyangkut ke bersosialisasi sehari-hari gitu ya guys. Ini mungkin juga akan ngaruh ke gimana cara kita bersosialisasi di tempat kerja, bagaimana cara kita menyelesaikan hal-hal yang membutuhkan kepercayaan diri juga. Di sini 82% INFPA mengatakan kalau mereka tuh biasanya lebih optimis tentang hasil yang mereka ambil, hasil yang akan mereka hasilkan, lebih optimis juga tentang resiko-resiko yang dihadapi gitu. Pokoknya intinya berarti INFPA tuh lebih optimis gitu ya menghadapi kayak gitu dibanding sama 44% INFPT. Mungkin INFPT ini lebih takut ya menghadapi resiko gitu. Misalnya kalian harus melakukan sesuatu, kalian tuh bakal lebih susah gitu, kayak tapi nanti kayak gini, kalau misalnya gue ngelakuin kayak gini tapi nanti kayak gini, terus nanti gimana ya, bakalan semuanya ulang dari awal deh, atau semuanya bakalan sia-sia gitu. Mungkin si INFPT ini akan berpikir seperti itu. Iya nggak? Coba kalian komen di bawah yang INFPT. Tapi kalau INFPA, kalau misalnya ada suatu resiko dan suatu hal itu harus kita lakuin, INFPA itu lebih cenderung ya udah lakuin aja gitu loh, karena nggak tahu nih, kayaknya menurut gue hasilnya bakal bagus deh gitu. Terus kalau misalnya kadang kan kita kalau misalnya ngelakuin sesuatu terus orang, ih yang bener lu mau ngelakuin kayak gitu, jangan nanti misalnya kayak gini-gini gitu. Nah si INFPA ini tipe orang yang bakal enggak, udah kok tenang aja, gue bisa kok gitu. Jadi si INFPA ini kemungkinan akan menjadi orang yang seperti itu gitu. Termasuk aku juga kalau misalnya merasa aku perlu melakukan sesuatu, apapun resikonya, kayak udah aku hadepin aja gitu. Karena kalau misalnya aku tuh harus melakukan itu dan menurut aku itu benar, dan aku juga udah ngomong sama salah satu di grup juga, jadi gini, mereka tuh ada yang bingung harus memutuskan suatu keputusan tapi nggak berani gitu dengan outcome-nya gitu kan. Nah kalau aku pribadi, misalnya aku harus menentukan suatu pilihan, terus ada ketakutan di situ, tapi aku merasa itu adalah hal yang benar untuk dilakukan. Menurut aku itu adalah keputusan yang tepat gitu buat diambil, karena sebenarnya rasa takut ini menurut aku tuh cuman mau menghalangi kita dari keputusan yang sebenarnya emang harus kita ambil gitu. Jadi yang satu-satunya yang memisahkan kita dengan orang yang harus kita jadiin gitu, atau dengan version of ourselves yang harus kita become ini, satu-satunya yang menghalangi kita itu sebenarnya fear gitu guys, ketakutan gitu. Nah itu sekarang pilihan kalian mau jadi penakut atau kalian mau jadi pemberani gitu loh. Aku juga merasa diri aku tuh semakin kuat semakin aku banyak melawan fear ini gitu loh, semakin melawan ketakutan yang hadir ini, terus aku lakuin aja tuh, aku merasanya semakin lama semakin kuat gitu, dan aku jadi suka aja gitu, kayak nagih gitu guys. Terus di sini 63% INFPT mendeskripsikan diri mereka itu lebih cepat menangis dibandingkan INFPA. Nah kalau ini sih aku jujur nggak tahu ya, soalnya aku juga sering nangis gitu loh guys. Tapi aku nangisnya karena nonton film yang emosional gitu, yang menyentuh, terutama drama Korea itu aku nangis mulu nonton drama Korea. Terus tapi kalau misalnya tentang permasalahan hidup, bisa dikatakan lumayan jarang sih, karena nggak ada masalah gitu. Terus di sini 90% INFPT mengatakan mereka lebih banyak merasakan penyesalan dibanding dengan 56%
INFPA. Berarti INFPT ini lebih prone to merasa nyesel gitu. Coba misalnya gue dulu nggak kayak gini gitu-gitu, terus ya balik lagi semua itu ke penyebab stres gitu loh guys. Sedangkan INFPA termasuk aku nggak tahu INFPA yang lain, itu lebih nggak ada penyesalan sih gitu ya, karena pandangan kita ya itu tadi gitu, kegagalan itu bukan kesalahan itu adalah bukan kegagalan gitu, kesalahan itu hanya pembelajaran. Dari situ jadinya nggak ada penyesalan gitu, karena sebenarnya menurut INFPA nih termasuk aku itu nggak ada yang harus disesalin gitu. Terus di sini 76% INFPT merasa cara mereka untuk menunjukkan diri mereka itu berbeda ketika mereka ada di lingkungan kerja, berbeda dibandingkan dengan 51% INFPA. Jadi kalau INFPA itu di sini bisa disimpulkan mereka tuh lebih apa adanya. Gue yang di rumah kayak gini, gue di Instagram kayak gini, gue yang ketemu sama teman-temannya kayak gini gitu, lebih kayak ya gue tuh kayak gini gitu. Sekali lagi tadi aku bilang INFPA tuh lebih kayak gue tuh kayak gini gitu. Ya udah terserah lu suka apa enggak, gue tuh kayak gini gitu. Sedangkan kalau INFPT ini mungkin mereka lebih menutupi gitu ya. Kalau misalnya di depan di dunia kerja itu mereka lebih berbeda gitu, mungkin lebih tertutup gitu dibandingkan misalnya sama mereka di rumah gitu. Perbedaan selanjutnya adalah 61% INFPA mengatakan mereka lebih mudah untuk membuat keputusan penting tanpa berkonsultasi dulu sama orang lain gitu, dibandingkan dengan 36% INFPT. Nah, seperti ini berhubungan juga kayak yang tadi ya, misalnya merasanya ini resikonya besar gitu, tapi menurut aku tuh perlu dilakuin karena menurut hati aku tuh bener gitu. Dan kemungkinan besar sih aku nggak nanya sama siapa-siapa sih, maksudnya kayak walaupun orang itu bilang jangan gitu, tapi kalau misalnya aku dalam hati kayaknya iya deh, harus iya deh, aku juga nggak bakal dengerin orang itu guys. Jadi itu kali ya ada positifnya, ada negatifnya juga sih guys kalau kayak gitu. Tapi terkadang juga ada beberapa hal yang kita tuh harus dengerin juga pendapat orang, atau terutama misalnya pendapat keluarga kita, pendapat orang-orang dekat sama kita gitu kan, karena kita menyayangi mereka gitu kan. Berarti kan pendapat mereka tuh mean something gitu untuk itu. Yang harus dengerin pendapat dan enggak itu kalian yang nentuin gitu ya. Aspek apa yang mau kalian, pokoknya mau nggak mau gue harus, kalau dalam aspek ini gue harus dengerin kata hati gue gitu. Tapi ada juga aspek lain yang kalian dengerin orang lain gitu. Terus turbulen itu juga lebih memikirkan pendapat orang lain gitu di sini. Jadi lebih concern kepada pemikiran orang-orang lain tentang diri mereka gitu. Itu INFPA enggak, termasuk aku juga nggak masalahin orang mau ngomong apa gitu. Malah kadang aku juga nggak denger, maksudnya aku tuh nggak tahu orang tuh penilaiannya gimana terhadap aku, saking cueknya aku tuh nggak tahu gitu loh. Orang misalnya ngomongin aku, ya udah gitu, sama sekali aku tuh nggak mikirin gitu. Karena mungkin terlalu sibuk sama diri sendiri ya gitu. Ya ada baiknya juga sih, jadinya ya udah berjalannya ringan aja gitu, karena nggak ada pikiran orang lain yang kita permasalahkan gitu. Nah, kalau misalnya INFPT, sekali lagi coba komen di bawah bagaimana kalian menyikapi komen orang lain terhadap kalian gitu. Oke guys, jadi tadi berikut itu beberapa perbedaannya INFP sama INFPA sama INFPT. Kesimpulannya adalah di sini INFPA itu biasanya orang lebih percaya diri, lebih outgoing, terus lebih tidak mempermasalahkan apa kata orang, lebih tidak stres gitu. Pokoknya kalau kita bahasanya lebih slow gitu ya. Kalau misalnya INFPT ini dia lebih prone to stress, terus mereka lebih perfeksionis biasanya. Terus kalau misalnya tidak mencapai goals, mereka lebih menganggap itu adalah kegagalan. Terus
yang akhirnya berujung kepada mereka mungkin menghukum diri sendiri gitu. Nah, kalau misalnya dilihat dari situ kan kayak mendingan gue jadi NFPA gitu kan dibanding NFPT. Sebenarnya enggak juga gitu loh guys. Yang penting tadi aku bilang sekali lagi, mendingan tuh sebenarnya cari tengahnya gitu. Kalau kalian terlalu INFPA, kalian akan cuek, bodo amat gitu. Itu juga nantinya kita jadi kayak arogan gitu loh guys. Kan kita hidup tapi sama sekali nggak dengerin orang lain gitu, individualis gitu kan. Mungkin di beberapa hal bagus kayak gitu, tapi di beberapa hal juga enggak gitu, karena kita butuh orang lain gitu kan. Kita kan saling menolong gitu kan. Nah, kalau misalnya INFPT, kalian terlalu memikirkan pikiran orang lain, ujung-ujungnya kalian tidak bisa mengekspresikan gimana perasaan kalian yang sebenarnya gitu, mengekspresikan, melakukan apa yang sebenarnya harus kalian lakukan gitu, karena kalian terlalu terpaku sama kata-kata orang, terus kalian jadi lebih concern ke resiko yang bakal kalian ambil, bakal takut, ujung-ujungnya kalian nggak ngelakuin apa-apa. Tapi lalu ada motor. Tapi kalau kalian nggak melakukan apa-apa, terus nanti salah, kalian gagal, terus kalian menyalahkan diri lagi gitu kan. Jadi gimana, itu kayak putaran yang nggak akan pernah selesai gitu. Ujungnya kalian akan stres gitu kan. Jadi coba kalau misalnya kalian dikurangin gitu perasaan seperti itu. Gimana caranya? Pertama yaitu mungkin kalian bisa coba dari mencoba untuk nyaman sama diri kalian sendiri gitu, mencintai diri kalian sendiri. Gimana caranya? Aku pernah bikin video tentang mencintai diri sendiri gitu. Terus kalau yang untuk INFPA, kita ada goals nih, kita harus mencapai itu karena itu sesuai dengan keinginan hati kita gitu. Tapi coba lihat sebenarnya yang penting buat kita tuh apa sih? Emang diri kita sendiri penting gitu. Tapi setelah aku makin kesini nih ya, aku merasa aku tuh pengen melakukan sesuatu untuk orang lain gitu. Awalnya aku emang mencapai suatu goals karena aku pengen jadi penyanyi, karena aku pengen terkenal, aku pengen mungkin itu cuma rose color glass aja, aku pengen bikin orang-orang seneng, padahal sebenarnya aku pengen akunya yang terkenal gitu kan, atau pengen cari duit gitu kan. Tapi semakin kesini aku ngerasa aku sekarang kayak udah nggak peduli lagi gitu sama kayak goals yang pengen aku wujudkan tapi hanya menguntungkan aku gitu, individualis itu. Lama-lama aku jadi kayak aku tuh pengen melakukan lebih banyak buat orang lain gitu. Aku tuh pengen aku tuh berguna buat orang lain. Aku tuh pengen misalnya aku meninggal nih, aku meninggalkan sesuatu yang akan terus berguna buat orang lain gitu loh guys. Mungkin nanti lama-lama si INFPA ini akan less arogan gitu, karena aku tuh sebenarnya paling takut kalau jadi arogan tuh. Sebenarnya itu adalah hal yang paling aku takutin gitu, ngerasa kita tuh lebih baik daripada orang lain gitu. Jangan sampai, karena nggak ada yang, karena kita sama, semuanya sama gitu loh. Jadi be humble, sebenarnya itu aku selalu pengen itu sih. Aku pengen being humble. Misalnya aku bertambah pengetahuan aku semakin merasa aku tuh nggak tahu apa-apa gitu. Ternyata wah, masih banyak yang harus aku tahu nih, masih banyak yang masih aku harus pelajarin gitu. Jadi setiap sedikit aja ada mulai pikiran aku tuh lebih baik dari orang lain, aku langsung nggak boleh mikir kayak gitu. Nggak boleh mikir kayak gitu loh. Kita tuh semuanya sama, kita harus saling mengasihi, kita harus saling berbagi, kita harus saling bermanfaat buat orang lain gitu, kita saling menolong. Jadi sebenarnya nggak ada yang lebih bagus INFPA atau INFPT ataupun MBTI mana yang lebih bagus, MBTI mana, itu nggak ada ya guys gitu. Jadi semuanya balik lagi ke diri kita, apakah bermanfaat buat orang lain. Pertama lihat itu dulu gitu loh guys. Jadi aku harap kalian bisa feel better with yourself gitu, merasa lebih bagus, merasa lebih nyaman dengan diri kalian sendiri guys. Oke? Terus sampai situ aja nih, kayaknya udah lama banget videonya. Nanti kalau misalnya gak jelas kita bikin part 2 nya atau gimana lah ya gitu. Oke? Semoga jelas ya guys. Terus kalau misalnya ada pertanyaan atau apapun itu, silahkan komen di bawah. Terus makasih kalian udah nonton. Don't forget to subscribe, like, and komen. Oke, dadah. Makasih ya guys.
See you in the next video, bye.